Pesona Hewan Peliharaan Jiwa, atau Huan Chongxi. Dari bab 516 sampai bab 520. Di channel Novel Donghua. Bab 516. Monster Serangga Rakus, Tahanan Tingkat ke-9. Jika hewan peliharaan jiwa jauh lebih kuat daripada pelatih hewan peliharaan jiwa, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda pengkhianatan dan cacat. Jadi, saat pelatih hewan peliharaan jiwa berlatih, mereka sering memulai dengan mengendalikan pangkat pelayan tingkat terendah, sebelum perlahan-lahan tumbuh bersama hewan peliharaan jiwa mereka. Tidak seorang pun dapat mengendalikan hewan peliharaan jiwa yang berperingkat terlalu tinggi pada tahap pelayan roh. Bahkan jika mereka memiliki hewan peliharaan jiwa yang berperingkat tinggi yang tersedia. Oleh karena itu, faksi-faksi besar memiliki batasan yang sangat ketat bagi anggota generasi muda mereka. Setiap pelatih Soul Pet harus melatih dirinya sendiri, bukan sekadar mendapatkan Soul Pet peringkat tinggi dari orang lain. Faksi-faksi besar hanya dapat memberi anggota generasi muda ini lingkungan untuk jiwa hewan peliharaan peringkat tinggi. Kekuatan Cumu sendiri tumbuh sangat cepat. Ini karena Cumu sendiri memiliki bakat yang hebat, unggul dalam mengingat jiwa bahkan ketika dia masih sangat muda. Di sisi lain, dia terus-menerus dirangsang oleh wanita muda pembelot dan White Knight Mare, keduanya adalah hewan peliharaan jiwa tingkat tinggi. Yang menyebabkan ingatan Cumu terus-menerus didorong untuk tumbuh. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar ahli generasi setengah baya masih merupakan ahli roh. Mereka yang berhasil menjadi kaisar roh biasanya menjadi tokoh yang dihormati dan dominan di wilayah mereka sendiri. Mampu mencapai master roh ingatan kelima di usia seperti itu, Cumu mungkin satu-satunya yang berada di tingkat kedua. Namun, Cumu tidak pernah berpikir bahwa meskipun ingatannya terjamin unggul, hal itu masih terlalu rendah bagi Mo Xie, bahkan membatasi kemampuan Mo Xie untuk melakukan mutasi spesies. Li Tua, jika Mo Xie-ku bisa bermutasi, maka apakah aku harus mencapai kaisar roh sebelum dia bisa melakukannya? Cumu membuka mulut untuk bertanya. Mutasi spesies Mo Xie dapat mengangkatnya ke tingkat raja tingkat atas, atau bahkan pangkat kaisar semu. Jika benar-benar menjadi kaisar semu, bukankah Cumu ingin menjadi kaisar jiwa? Itu adalah peristiwa yang sangat jauh. Tidak perlu, Mo Xie-mu sudah mencapai pangkat komandan yang sempurna. Mutasi berikutnya mungkin hanya akan menjadi raja yang sempurna. Raja yang sempurna tetaplah pangkat raja, jadi kau hanya perlu mencapai master roh peringkat ke-7, atau dengan kata lain, naik dari ingatan menengah ke ingatan tinggi dan kau akan baik-baik saja, Tuan Muda, kau seharusnya sedikit lebih realistis. Rubah kecilmu sudah bermutasi sekali di kerajaan barat. Itu sudah sangat langka, dan tidak akan bermutasi lagi, kata Li Tua. Jadi mereka hanya perlu mengingat yang ke-7. Cumu berpikir dalam hati dengan gembira. Saat ini dia berada di antara mengingat yang ke-5 dan ke-6, dan hanya perlu bermeditasi selama beberapa malam untuk mencapai mengingat yang ke-6. Begitu mencapai ingatan ke-6, dia hanya akan berada satu tingkat dari ingatan ke-7. Itu berarti saat dia melangkah, dia akan memiliki Soul Pet yang dapat menandingi Soul Pet tingkat Pseudo Kaisar. Sebelumnya, Soul Pet terkuat dari penguasa kerajaan Zanli hanyalah seorang kaisar semu. Jika Cumu menjadi ingatan ke-7, dia akan dapat memiliki Soul Pet yang dapat bersaing dengan siapapun. Berpikir tentang bagaimana Mo Xie hampir bermutasi menjadi kaisar semu, hati Cumu dipenuhi oleh emosi, menyebabkan kepercayaan dirinya melonjak selama meditasinya juga. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menembus ingatan ke-5 dan mencapai alam ingatan ke-6. Kenangan ke-6 hingga kenangan ke-7 akan menjadi celah besar lainnya. Kecuali jika kekuatan salah satu hewan peliharaan jiwa Cumu tumbuh pesat. Dia akan membutuhkan beberapa bulan seperti bagaimana dia membutuhkan beberapa bulan dari kenangan ke-4 hingga kenangan ke-5. Pada saat itu, pertempuran alam akan berakhir. Cumu mengganti Soul Pet, dan juga menggunakan teknik Soul Power tingkat 8 yang sangat kuat. Dia telah menghabiskan hampir setengah dari Soul Power-nya. Sekarang setelah Soul Memory Cumu lebih kuat, dia akan membutuhkan setidaknya 4 hari untuk memulihkan semuanya. Setengah Soul Power yang terkuras akan membutuhkan sekitar 2 malam meditasi. Disinilah obat kekuatan jiwa Ye Qingzi memiliki efek yang berbeda. Dengan kecepatan pemulihan ini, dia dapat mengisi kembali semua kekuatan jiwanya di siang hari.
Tampaknya terstimulasi oleh obat kekuatan jiwa Ye Qingxi, saat kekuatan jiwa Cumu perlahan mencapai kapasitas penuh, kekuatan jiwanya terus meningkat. Ada harapan, hati Cumu terangkat. Dia segera memusatkan ingatan jiwanya di dalam jiwanya untuk mencoba mengangkat jiwanya. Warna biru cerah perlahan keluar dari tubuh Cumu. Ye Qingxi yang duduk di sampingnya segera menyadari ketidaknormalan Cumu. Akan naik, Ye Qingxi berkata pada dirinya sendiri. Segera, Ye Qingxi mengeluarkan obat kekuatan jiwa lain dari cincin spasialnya. Obat kekuatan jiwa ini dibuat khusus untuk pelatih hewan peliharaan jiwa yang berstatus promosi. Jika diminum saat sedang naik level, obat ini dapat meningkatkan tingkat keberhasilan secara signifikan. Ye Qingxi membuka botol obat biru tua miliknya dan berkata kepada Cumu dengan ingatan jiwanya, minumlah ini akan membantumu membaik. Setelah berkata demikian, Ye Qingxi menyuapkan botol itu ke mulut Cumu. Cumu membuka mulutnya dengan sangat mekanis. Ye Qingxi memegang leher Cumu dengan ringan, dan perlahan menuangkan obat ke dalam mulut Cumu. Cumu sedang dalam kondisi meditasi dan tidak dapat membagi perhatiannya untuk mengendalikan tubuhnya. Jadi, obat ini harus mengalir secara alami dari tenggorokannya ke perutnya. Setelah Ye Qingxi memberi Cumu obat pengingat jiwa ini, dia dengan hati-hati menyeka sudut mulut Cumu dan memperhatikan Cumu dengan saksama, sambil memikirkan sesuatu. Obat Ye Qingxi bekerja pada tubuh, lalu disalurkan ke jiwa. Cumu benar-benar merasakan bantuan besar, mendorong dirinya menuju ingatan keenam. Cahaya fajar menyinari bebatuan halus dengan kilatan cahaya. Cahaya biru di tubuh Cumu mulai menghilang perlahan dalam cahaya pagi ini saat dia membuka matanya perlahan. Hal pertama yang dilihatnya adalah beberapa helai rambut yang lembut. Cumu memiringkan kepalanya sedikit dan mendapati bahwa Ye Qingxi tanpa sadar telah meringkuk di sampingnya, tertidur dalam diam. Kebiasaan Ye Qingxi dan Cumu serupa. Mereka akan bermeditasi di malam hari dan benar-benar tidur selama 1 atau 2 jam menjelang fajar. Ye Qingxi tidur sangat nyenyak, seolah bersandar di bahu Cumu berarti dia tidak perlu khawatir, dan dia bisa tidur dengan nyenyak. Seberkas sinar matahari jatuh dan menyinari wajah cantik Ye Qingxi. Saat tertidur lelap, dia tidak lagi bersikap dingin dan tenang seperti biasanya, tetapi malah menunjukkan ekspresi tidur seorang gadis yang lembut, imut namun menawan. Melihat dari jarak sedekat itu, Cumu menatapnya cukup lama. Ye Qingxi tidak bisa tidur nyenyak. Saat sinar matahari menyinari wajahnya yang cantik, dia pun perlahan membuka matanya. Ketika dia membuka matanya dan melihat Cumu sedang menatapnya dengan senyum nakal, Ye Qingxi langsung merasa malu karena wajahnya memerah, menjadi semakin cantik di bawah matahari terbit. Kau berhasil, Ye Qingxi menundukkan kepalanya dan bertanya dengan sangat pelan. Awalnya aku hanya selangkah lagi dan butuh beberapa hari tambahan. Obat khususmu sangat membantuku. Cumu tertawa dan berkata, itu adalah cairan jiwa, yang dapat meningkatkan ingatan jiwa, kata Ye Qingxi. Saat ini aku berada di tahap ingatan ke-6. Apakah ada cairan jiwa yang bisa membuatku mencapai tahap ingatan ke-7 dalam waktu singkat? Mata Cumu berbinar dan bertanya. Jika kau menginginkan obat yang dapat membuatmu memiliki ingatan ke-7 tepat setelah kau menjadi ingatan ke-6, sangat sulit untuk menemukannya. Namun, ada cairan jiwa pendukung. Jika salah satu hewan peliharaan jiwamu memiliki peningkatan kekuatan yang sangat besar, itu masih sangat mungkin. Kata Ye Qingxi. Bisakah kamu membuat obat seperti itu, dan benda jiwa apa yang kamu butuhkan? Tanya Cumu. Obat yang mahal seperti itu pasti membutuhkan banyak bahan. Aku membuat botol itu sendiri. Jika kamu benar-benar membutuhkannya, aku akan memberikannya kepadamu terlebih dahulu. Ye Qingxi membuka cincin spasialnya dan mengeluarkan botol kristal merah berisi cairan jiwa dan menyerahkannya kepada Cumu. Cumu menatap kosong dan membuka mulutnya, butuh waktu lama untuk membuatnya, bukan? Tidak peduli obat kekuatan jiwa atau cairan jiwa, keduanya adalah hal yang tidak dapat dibeli dengan uang. Terutama cairan jiwa yang dapat meningkatkan ingatan jiwa pelatih hewan peliharaan jiwa. Itu adalah sesuatu yang pasti akan dibayar mahal oleh guru jiwa ingatan ke-9 untuk membantu mereka menjadi master jiwa. Jadi,
berharganya obat seperti itu adalah sesuatu yang diakui Cumu. Jangan khawatir, aku bisa membuat lebih banyak. Ye Qingzi tersenyum ringan. Qingzi, kamu selalu baik padaku, aku jadi merasa bersalah. Aku belum memberimu apapun. Cumu menatap mata Ye Qingzi dan berkata. Setelah Cumu meninggalkan rumah iblis, dia seharusnya tidak menggunakan setengah iblis lagi, tetapi dia menggunakan 2 kali lagi. Efek samping dari kedua setengah iblis ini dibawakan oleh Ye Qingzi. Kalau tidak, setelah sekian lama, jiwa Cumu yang membara pasti akan membuatnya gila. Ye Qingzi mendengar ini dan malah mulai merasa malu, jadi dia bertanya, setiap kali kamu bermeditasi, minumlah 1 tetes saja, minum terlalu banyak, akan ada efek samping negatif. Qingzi, jangan khawatir, aku akan mendapatkan surat wasiat gurumu. Cumu merasa bahwa ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk membantu Ye Qingzi. Atau dia tidak bisa terus-menerus menyimak channel novel Donghua dan menerima semua dukungannya yang tidak berharga itu. Jangan dipaksakan. Saat Ye Qingzi mengutarakan, dia tiba-tiba menyadari perubahan dalam sikapnya. Sebelumnya, dia sangat berharap agar Cumu bisa mendapatkan surat wasiat gurunya. Bagaimanapun, hal-hal di dalam benar-benar penting. Namun, sekarang, dia malah merasa tidak ingin Cumu mengecewakan dirinya sendiri untuk itu. Ye Qingzi tahu bahwa Cumu pasti akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk sesuatu yang ingin dilakukannya. Namun, ada banyak ahli di tingkat kedua. Dia lebih berharap bahwa Cumu dapat bertindak sesuai kemampuannya. Selama tidak ada yang menghalangi, saya bisa mengatasi ahli tingkat kedua. Kata Cumu dengan serius. Cumu tentu saja berarti Xia Guanghan dan gadis muda pembelot itu. Orang kedua ini adalah musuh sejati Cumu. Sedangkan untuk ahli level kedua, Cumu masih punya banyak harapan untuk mengalahkan mereka. Hui. Ye Qingzi baru saja akan mengatakan sesuatu yang lain ketika binatang mimpi berjubah ungu miliknya tiba-tiba menjerit. Teriakan ini sangat mendesak, jelas diperingatkan mereka akan bahaya yang mendekat dengan cepat. Cumu segera berdiri dan menyiarkan keenam dari Master Jiwa keluar. Pada ingatan keenam, ingatan Cumu jauh lebih kuat dari binatang mimpi yang diselimuti ungu, mampu mendeteksi jarak yang lebih jauh juga. Dengan sangat cepat, Cumu menyadari bahwa di bawah sinar matahari, sekelompok organisme khusus sedang menggeliat. Namun, saat Cumu menoleh, dia tidak melihat satupun benda ini. Bab 517, Monster Serangga Rakus, Tahanan tingkat ke-9 bagian 2. Itu monster serangga rakus, Ye Qingzi. Cumu menjadi khawatir. Dari semua organisme yang diketahui Cumu, hanya monster serangga rakus yang bisa menjadi tidak terlihat seperti ini. Faktanya, monster serangga rakus yang peringkatnya lebih rendah hanya bisa bersembunyi sepenuhnya dalam kegelapan. Hanya monster serangga rakus yang kuat yang bisa bersembunyi di siang hari. Tinglan, Sang Heng, bangun, ada musuh di dekat sini. Cumu segera membangunkan Tinglan dan Sang Heng yang terlalu lelah. Tinglan dan Sang Heng tiba-tiba tersadar. Mereka dengan gugup memanggil hewan peliharaan jiwa mereka dan menyuruh mereka untuk memasuki kondisi bertarung. Pedang guntur singa bersayap milik Sang Heng mengembuskan napas berat, mengirimkan kilatan petir ke seluruh area. Menciptakan medan cahaya dengan radius 10 meter dengan satu perintah dari Sang Heng, medan cahaya ini akan mengirimkan kejutan petir yang tak terhitung jumlahnya ke arah musuh. Namun, Sang Heng sudah siap, kecuali saat dia melihat sekeliling, dia tidak melihat musuh. Lingkungan sekitar masih kosong. Chu Chen, di mana musuh? Sang Heng bertanya dengan sangat hati-hati kepada Cumu menggunakan ingatan jiwanya. Beritahu singa bersayap pedang petirmu untuk menarik kembali medan cahayanya, dan bertindak seolah-olah baru saja bangun. Mereka memiliki kemampuan untuk tidak terlihat. Deteksimu terlalu lemah untuk menemukan mereka. Cumu dengan cepat memberitahu Sang Heng dengan ingatannya. Sang He menatap kosong. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang organisme yang dapat menyembunyikan dirinya sepenuhnya. Dia segera melakukan apa yang diperintahkan Cumu, membiarkan singa bersayap pedang petir menarik kembali kekuatan cahayanya dan bertindak seolah-olah sedang meregangkan tubuhnya. Tinglan tidak berbicara, hanya menatap Cumu dengan cemas. Ketiga hewan peliharaan jiwanya tertidur lelap di sampingnya.
Luka hewan peliharaan jiwa mereka telah pulih banyak setelah 1 malam istirahat, kecuali mereka semua terlalu lelah. Dalam tidur mereka, tidak seorang pun dari mereka menyadari bahaya yang dibicarakan Cumu. Ada sekitar 3 monster serangga rakus tingkat komandan tingkat tinggi. Kita harus segera membunuh mereka, kata Cumu kepada 3 lainnya dengan ingatan jiwa. Kemunculan monster serangga rakus berarti bahwa Ibu 100 juga sudah dekat. Jika mereka melepaskan 1 monster serangga rakus, maka sekelompok besar monster serangga rakus mungkin akan datang. Kingzi, apakah perangkap hipnosis selir suara loncengmu dapat menghipnotis seseorang? Tanya Cumu. Tidak bisa dihipnotis sepenuhnya. Paling-paling hanya akan terpesona sesaat. Jawab Ye Kingzi. Cukup 1 detik. Tinglan, Sang He, dengarkan perintahku. Biarkan hewan peliharaan jiwa kalian mengumpulkan teknik mereka. Begitu monster serangga rakus jatuh ke dalam perangkap, segera serang dia. Kata Cumu. Sang Heng dan Tinglan mengangguk. Mereka berdua tidak dapat melihat hewan peliharaan jiwa yang tidak dikenal itu, jadi mereka merasa cemas. Namun, melihat ketenangan dan keseriusan di mata Cumu, mereka segera tenang dan menunggu perintah Cumu dengan wajah serius. Mo Xie, yang lainnya tentu saja akan ditangani oleh Mo Xie. Tanpa cahaya bulan, kekuatan Mo Xie akan melemah. Cumu secara khusus memberitahu bulan air milik Ye Kingzi untuk mengeluarkan kedatangan bulan iblis. Di siang hari, kedatangan bulan iblis hanya dapat meningkatkan kekuatan Mo Xie 1 tingkat. Jadi, Mo Xie hanya 2 tingkat lebih tinggi dari monster serangga rakus tingkat komandan kelas atas. Namun, Cumu percaya pada kecepatan dan kekuatan bertarung Mo Xie, yakin bahwa dia tidak akan membiarkan monster serangga rakus itu pergi. Lebih jauh lagi, meskipun Mo Xie tidak dapat langsung membunuhnya, Binding Wind Spirit masih dapat menyerang dari jauh, membuat mereka tak dapat lolos dari kematian. Yang terakhir, prajurit pohon iblis pasti bisa mengalihkan perhatiannya. Tidak peduli seberapa hebat monster serangga rakus itu, begitu ia kehilangan sifat tembus pandangnya. Ia tidak mungkin bisa lari dari serangan akar tak terbatas dari hewan peliharaan jiwa dunia tumbuhan. Ketiga monster serangga rakus perlahan mendekat. Cakar monster serangga rakus sangat istimewa. Saat mereka bergerak, cakar mereka sepenuhnya ditarik ke dalam bantalan daging mereka, sehingga hampir tidak ada suara yang dihasilkan bahkan saat mereka berlari. Monster serangga rakus memiliki tungkai depan yang sangat panjang, sedangkan tungkai belakangnya kuat. Kakinya kurus kering seperti monyet. Sepasang matanya menonjol keluar dari tulang hidungnya. Ketika mereka mencari mangsa, orang dapat dengan jelas melihat pupil matanya berputar. Begitu mereka mengunci mangsa, bola mata mereka juga akan menjadi ganas dan menakutkan. Pada saat ini, 3 monster serangga rakus mengunci prajurit pohon iblis milik Cumu. Prajurit pohon iblis berdiri di sisi luar. Di sekitar batu itu ada Cumu dan semua hewan peliharaan jiwa lainnya. Tak satu pun dari 3 monster serangga rakus menyadari bahwa ada banyak hewan peliharaan jiwa di balik batu-batu itu. Alasan mereka maju dengan penuh risiko hanyalah untuk menyergap prajurit pohon iblis milik Cumu. Monster serangga rakus adalah organisme yang sangat lapar. Mereka akan terus menyimak channel novel Donghua, memburu dan memberikannya kepada Ibu 100. Semakin banyak makanan yang didapat Ibu 100, semakin banyak pula yang dapat mereka bagi dan berkembang biak. Ini adalah lingkaran yang sangat mengerikan. Tidak seorang pun tahu berapa banyak monster serangga rakus yang dimiliki oleh orang yang mengendalikan Ibu 100 saat ini. Ye Kingzi berkata dengan suara yang sangat pelan. 100 Mother sangat sulit dihadapi. Jika mereka tidak dapat menemukan tubuh aslinya, tidak peduli berapa banyak monster serangga rakus yang mereka bunuh, tidak ada artinya. Sepertinya kita telah bertemu dengan tahanan yang sangat sulit dihadapi. Bersiaplah, kata Cumu. Ye Kingzi segera memberi perintah pada selir suara lonceng, membiarkannya mengeluarkan bubuk bunga penghipnotis. Perangkap hipnotis sudah terpasang. Salah satu monster serangga rakus menginjak batu yang tampak sangat normal, yang tiba-tiba memicu tanaman merambat bunga yang tumbuh ke atas, melepaskan serbuk sari hipnotis yang kuat. Si monster serangga rakus segera mengeluarkan suara aneh, tapi suaranya tiba-tiba terpotong menjadi 2. Singa bersayap pedang petir, 2 binatang Lin Yin, ekor kupu-kupu Phoenix bintang,
keempat hewan peliharaan jiwa ini menyelesaikan teknik mereka secara bersamaan. Seketika, 4 teknik tingkat 9 bercampur menjadi satu, langsung menembus bebatuan, menghantam keras ke arah serangga rakus yang terhipnotis. Beng-beng, monster serangga rakus itu tidak bergerak sedikit pun untuk bertahan atau menghalanginya. Dengan sangat cepat, keempat aliran energi itu melesat ke dalamnya, menyebabkan tubuhnya yang kurus tercabik-cabik. 2 monster serangga rakus lainnya melompat menjauh tepat waktu untuk menghindari tanaman bunga. Namun, ketika ledakan energi datang, tubuh mereka masih terbalik, jatuh ke celah-celah batu di setiap sisi. Mo Xie sudah ada di sana untuk menyergap. Tubuhnya mulai terbakar dengan api kerajaan, dengan cepat mengubahnya menjadi rubah api kerajaan berekor 9. Dia dengan cepat melesat ke atas dan dengan sangat akurat mengayunkan cakarnya ke arah monster serangga rakus. Monster serangga rakus itu berputar cepat di udara, nyaris menghindari serangan mematikan Mo Xie. Ia mendarat di celah-celah batu yang berlumuran darah dan dengan cepat bangkit kembali, ingin melarikan diri ke permukaan batu. Roh angin pengikat, perintah Cumu. Teknik tornado angin roh angin pengikat telah lama selesai. Tepat saat monster serangga rakus hendak melarikan diri, sebuah cekungan seukuran jari muncul. Tiba-tiba menciptakan aliran angin yang sangat kuat yang dengan paksa menarik monster serangga rakus yang melarikan diri itu kembali. Siga. Mo Xie kembali melompat ke atas. Kali ini, cakarnya tidak salah. Cakarnya memotong pinggul dan leher monster serangga rakus, memotong monster serangga rakus menjadi 3 bagian. Ketiga mayat berdarah ini dengan cepat ditarik oleh tornado angin roh angin pengikat, menyebabkannya tercabik-cabik. Di sisi lain, akar prajurit perang pohon iblis sudah berada di sekitar monster serangga rakus terakhir. Binatang hitam istana perang Ye Qingzi dengan cepat melompat keluar. Menebas keempat anggota tubuh monster serangga rakus dengan bilah tulang hitamnya dan membuat monster serangga rakus terakhir tidak dapat melarikan diri. Prajurit perang pohon iblis menghabisinya dengan menyerap kekuatan hidup. 3 monster serangga rakus itu langsung terbunuh. Ting Lan dan Sang Heng menatap tumpukan daging cincang itu, dan tidak bisa berkata apa-apa untuk beberapa saat. Keduanya baru bisa merasakan kehadiran mereka setelah mereka menjadi mayat. Mereka mulai khawatir secara diam-diam. Jika bukan karena Cumu yang merasakan hal-hal ini terlebih dahulu, mereka bahkan tidak akan bisa tahu apakah mereka dibunuh oleh makhluk-makhluk ini. Chu Chen, bagaimana kau merasakannya? Kau jelas tidak memanggil hewan peliharaan jiwa yang kuat secara mental. Sang Heng berjalan ke 3 mayat itu dan bertanya. Tepat saat dia selesai bicara, mayat monster serangga rakus mengeluarkan cairan hitam aneh, menyebabkan Sang Heng buru-buru mundur karena takut. Jangan khawatir, itu kemampuannya, bukan racun, kata Ye Qingzi. Ini adalah pertama kalinya Sang Heng melihat makhluk aneh seperti itu, jadi tatapannya tentu saja tertuju pada Ye Qingzi saat dia bertanya dengan ragu, bisakah kamu mendeteksi mereka juga? Mengapa Ting Lan dan aku tidak bisa mendeteksi apapun? Aku tidak bisa mendeteksi mereka. Binatang impiankulah yang membuatku khawatir. Kemampuan tembus pandang monster serangga rakus ini jauh lebih kuat daripada yang kita temui sebelumnya. Hanya Cumu yang bisa mendeteksi mereka. Ye Qingzi menjelaskan. Chu Chen, kamu adalah ahli jiwa ingatan yang mana? Ting Lan mulai bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia merasa bahwa Cumu selalu dapat meramalkan banyak hal yang tidak dapat mereka duga. Aku baru saja mencapai ingatan ke-6. Cumu tidak menyembunyikannya. Kenangan ke-6. Ting Lan dan Sang Heng sama-sama membuka mulut, terkejut mendengar berita itu. Jangan bicarakan ini lagi. Ayo kita pergi dulu. Orang yang mengendalikan monster serangga rakus ada di dekat sini. Cumu. Tepat setelah Cumu selesai berbicara, alisnya berkerut dan dia segera berbalik, menatap sebuah batu besar sekitar 200 meter jauhnya. Batu itu berputar ke atas seperti ular. Di atas batu setinggi 50 meter itu ada seorang lelaki tua berpakaian abu-abu yang duduk di sana dengan napas terengah-engah, memperhatikan mereka dengan mata yang tidak tertarik. Lelaki ini tampaknya telah duduk di sana untuk waktu yang lama. Cumu merasa bahwa dia bahkan menyaksikan ketiga monster serangga rakusnya terbunuh. Perkenalkan diri saya, nama saya Duan Xinze. Bagi kalian para generasi muda, saya adalah seorang tahanan yang mengerikan. Pria itu tersenyum jahat.
Sejauh yang saya tahu, cincin tahanan tingkat 9 dapat ditukar dengan 1 miliar. Saya, Duan Xinze, adalah 1 miliar yang kalian cari satu-satunya tahanan tingkat 9. Saya tampaknya adalah kehormatan tertinggi dari alam ke-8 atau semacamnya. Sayang sekali bahwa dalam pertempuran alam tingkat ke-8 ini, tidak seorang pun akan bisa mendapatkan kehormatan tertinggi karena semua orang akan mati. Bab 518, Tahanan Tingkat ke-9, Duan Xinze. Duan Xinze, mungkinkah orang ini adalah adik laki-laki Duan Xinhe yang mengerikan? Sang Heng menatap pria ini dengan kaget. Duan Xinhe berada di urutan teratas daftar tahanan yang dicari. Semua hewan peliharaan jiwanya telah dibunuh, dan dia berakhir dengan napas terakhirnya di sebuah kota kecil. Adapun adik laki-laki Duan Xinhe, Duan Xinze, dia telah dikurung di penjara. Sang Heng tidak pernah menyangka tahanan yang biadab dan jahat ini akan muncul di babak terobosan alam ke-8. Cumu menatap tahanan ini dengan dingin. Total ada 4 orang, dan meskipun kekuatan Duan Xinze lebih tinggi, dia tetap tidak bisa mengumpulkan cukup kekuatan untuk mengalahkan mereka berempat. Kalian berdua, nona muda, jangan khawatir. Meskipun aku, Duan Xinze, telah melakukan banyak kejahatan, aku akan memperlakukan kalian berdua, nona muda yang cantik, dengan sangat, dan penuh kasih sayang. Tentu saja, syaratnya adalah kamu tidak membuatku marah. Aku mudah sekali marah, dan jika aku marah, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Duan Xinze melompat turun dari batu tinggi dan mendarat dengan mantap di batu lainnya. Dia mulai berjalan dan perlahan bergerak menuju Cumu. Dia adalah pria kurus, dan matanya tampak nakal namun jahat. Dia juga tersenyum palsu. Tinglan bisa merasakan matanya mengamati tubuhnya dan dia merasakan perasaan tidak nyaman dan ngeri yang tak terlukiskan. Sepertinya tubuhnya tidak tertutup pakaian apapun. Duan Xinze datang sendirian, dan nampaknya ingin menghadapi Cumu dan sekitar selusin hewan peliharaan jiwa milik 3 orang lainnya sendirian. Tinglan, Sang Heng, dan Ye Qingzi tidak dapat melihat monster serangga rakus, tetapi Cumu dapat melihat bahwa di sekitar Duan Xinze terdapat banyak sekali siluet yang samar-samar terlihat. Ini adalah sekelompok besar monster serangga rakus. Makhluk-makhluk ini selalu mengikuti tuan mereka, dan saat perintah diberikan, 20 monster serangga rakus akan segera menyerang mereka berempat. Buka obatnya, dan suruh pengawal otoritas kompetisi datang. Cumu menggunakan ingatan jiwa untuk berbicara kepada Sang Heng. Chu Chen, Sang Heng tidak tahu mengapa Cumu tiba-tiba ingin melakukan ini. Lakukan apa yang kukatakan. Kekuatan tahanan tingkat 9 ini tidak dibatasi oleh otoritas kompetisi. Jadi untuk saat ini aku tidak yakin apakah 100 ibunya mampu terus bereproduksi. Kita hanya perlu bertarung selama 10 menit. Jika dalam 10 menit ini, dia masih memiliki monster serangga rakus lainnya, kita harus meminta otoritas penjaga kompetisi untuk mengambil tindakan. Kata Cumu kepada mereka berdua. Sang Heng menatap Cumu, dan melihat bahwa dia berbicara dengan sangat serius. Dia segera membuka botol obat itu tanpa ragu-ragu, dan mengeluarkan baunya. Tidak ada gunanya, pihak berwenang kompetisi butuh waktu 10 menit sebelum mereka tiba. Dalam 10 menit, hewan peliharaan jiwa kalian semua akan mati dan, pada saat itu, aku akan menyerahkanmu dan lidahmu yang terpotong dengan ingatan jiwamu yang disegel kepada penjaga otoritas kompetisi. Kemudian, aku akan menyembunyikan 2 wanita cantik itu dan menunggu penjaga otoritas kompetisi pergi sebelum perlahan-lahan menumbuhkan perasaan dengan mereka. Duan Xinze sama sekali tidak peduli dengan tindakan Sang Heng. Cumu berdiri di depan mereka bertiga dan berkata dengan dingin, kau persis seperti kakakmu, Duan Xinze. Sebelum bertarung, dia mengatakan hal yang sama persis. Duan Xinhe, kau pernah melihatnya? Duan Xinhe mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Ya, aku melihatnya, kata Cumu dengan tenang. Aku sangat penasaran, karena kamu sudah melihatnya, bagaimana kamu masih hidup? Duan Xinze bertanya dengan penuh minat. Karena orang yang meninggal itu adalah dia. Nada bicara Cumu berubah dingin, dan tatapannya berubah galak. Mo Xie berdiri di samping Cumu, dan 2 pupil matanya yang berwarna perak terkunci pada monster serangga rakus tingkat Raja Semu fase ke-10 di samping Duan Xinze.
Akar prajurit pohon iblis telah berada di sekitar Cumu dalam jarak 100 meter sebelumnya. Dalam pertarungan kelompok, prajurit pohon iblis tidak perlu takut pada apapun, bahkan di depan 20 monster serangga rakus. Setelah mendengarkan kata-kata Cumu, senyum di wajah Duan Xinze membeku, dan matanya perlahan berubah gelap. Siapa yang membunuhnya? Duan Xinze bertanya perlahan. Aku, selain sifat sombong dan delusi, saudaramu tidak punya kemampuan lain, kata Cumu. Haha, sungguh lelucon. Mengandalkan makhluk kecilmu, kau ingin membunuhnya. Ketika kekuatannya berada di puncaknya, hanya orang-orang tingkat penguasa istana jiwa milikmu yang bisa menjadi lawannya. Bahkan jika semua hewan peliharaan jiwanya terbunuh, ibu seribu miliknya bisa menghancurkanmu. Semudah membalikkan tangan, Duan Xinze tiba-tiba tertawa. Sepertinya dia tidak benar-benar mempercayai kata-kata Cumu. Ketika Cumu bertemu Duan Xinhe, yang dimilikinya hanyalah 100 ibu dan monster serangga rakus terkuatnya hanya berada di tahap ke-9. Cumu tidak pernah menyangka bahwa Duan Xinhe pernah memiliki 1000 ibu. Tousan Mother secara alamiah merupakan hewan peliharaan jiwa tingkatan raja, tetapi jika tingkatan kekuatan bertarungnya luar biasa tinggi. Monster serangga rakus yang dipisahkannya kemungkinan dapat langsung mencapai tahap ke-10 dari keadaan penuh. Tidak heran Duan Xinze bisa menciptakan begitu banyak pion monster serangga rakus tahap ke-10. Tampaknya orang ini memiliki ibu 1000, yang bahkan lebih mengerikan daripada ibu 100. Tuan muda, monster serangga rakusnya mungkin sudah terbentuk. Selain itu, ibu 1000-nya secara alami memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat. Jika dia memanggil ibu 1000, melawannya seperti ini mungkin akan berakhir dengan cedera hebat untukmu. Li Tua memperingatkan Cumu. Monster serangga rakusnya sangat cepat dan jumlahnya sangat banyak. Tidak diragukan lagi, melarikan diri akan lebih berbahaya. Kita harus membunuh beberapa terlebih dahulu. Selain itu, kepala orang ini bernilai 1 miliar. Lebih layak untuk bertarung dan jika kita tidak bisa mengalahkannya, masih ada penjaga otoritas kompetisi. Mereka akan dapat tiba dalam waktu 10 menit, kata Cumu. Duan Xinze memiliki total 20 monster serangga rakus yang sebagian besar berada di tingkat komandan kelas atas. Hanya 3 yang mencapai tingkat komandan puncak. Kekuatan tersebut sedikit lebih rendah daripada hewan peliharaan jiwa tahanan lainnya. Tentu saja, makhluk-makhluk ini pada akhirnya masih memiliki kemampuan untuk mengamuk, hal ini membuatnya lebih sulit untuk dihadapi. Saat ini Sang Heng, Ting Lan, dan Ye Qingzi memiliki kekuatan tempur yang cukup. Keempatnya, jika dijumlahkan dengan soul pet mereka, memiliki 15 soul pet. Selama mereka berkoordinasi, mungkin tidak akan terlalu sulit untuk menghadapi Duan Xinze. Karena dia memilih untuk bertarung, Cumu tidak akan mundur. Cumu segera melantunkan mantra dan menggunakan 13 neraka inferno. 13 Inferno Hells mampu memberikan pukulan telak pada monster serangga rakus. Ini akan membuat pertarungan menjadi lebih mudah. 9 api iblis dunia bawah mulai terbakar perlahan di tangan Cumu saat 13 neraka inferno membutuhkan waktu 2 detik untuk melantunkan. Tubuh Mosie juga mulai terbakar dengan api kerajaan saat dia mulai meramu teknik tipe api tingkat 8 dengan efek api 2 lapis. Apakah menurutmu dengan jarak yang sangat dekat ini kau akan mampu menyelesaikan mantra yang begitu panjang? Duan Xinze jauh lebih tajam daripada tahanan lainnya. Dan segera melihat bahwa Cumu menggunakan teknik api tingkat 8. Karena itu, ia segera mengarahkan kedua tangannya ke depan. Seketika, 2 monster serangga rakus terbang dengan kecepatan tinggi, tidak memberi Cumu kesempatan untuk menyelesaikan mantranya. Cakar mereka yang ganas mencakar Cumu dan Mosie dengan ganas. Ye Qingzi tahu betapa pentingnya mantra Cumu, dan segera memerintahkan bulan air dan binatang hitam istana perang untuk menghentikan 2 komandan puncak. Akan tetapi, pertarungan itu terjadi karena mantra Cumu dan seketika semua binatang serangga rakus melancarkan serangan bengis ke arah Cumu dan 3 orang lainnya. 2 panglima tertinggi Ye Qingzi datang untuk menghalangi Cumu, tetapi monster serangga rakus terlalu cepat dan dalam sedetik. Mereka telah berhasil masuk ke hewan peliharaan jiwa keempat orang itu dengan serangan cakar mereka yang kejam. Cumu telah menyelesaikan mantranya, tetapi dia tidak dapat melepaskan tekniknya karena jika dia melakukannya,
hewan peliharaan jiwanya juga akan terkena. Jangan gunakan trik yang membosankan seperti itu. Patuhlah, biarkan hewan peliharaan jiwamu menjadi mangsa monster serangga rakusku. Duan Xinze tertawa dingin. Ketika Cumu mulai melantunkan mantranya, Duan Xinze tahu bahwa ia akan menggunakan teknik api, 13 neraka. Jika monster serangga rakusnya berkumpul bersama, ia benar-benar bisa menderita luka serius. Sayangnya, monster serangga rakusnya bukanlah sekelompok iblis bodoh dan sebelum Cumu dapat menggunakan 13 neraka inferno. Ia harus mengumpulkan hewan peliharaan jiwanya untuk menyerang bersama. Hati Cumu hancur, dia tidak pernah menyangka Duan Xinze begitu licik. Dia hanya bisa menyerah menggunakan 13 neraka inferno, dan segera mundur ke belakang hewan peliharaan jiwanya untuk menghindari serangan monster serangga rakus. Duan Xinze sangat strategis. Dia tahu bahwa hewan peliharaan jiwa dunia unsur dapat memberikan kerusakan kelompok pada monster serangga rakusnya. Jadi dia sengaja menyuruh 3 monster serangga rakus komandan kelas puncaknya menarik perhatian Cumu dan yang lainnya sebelum secara misterius tiba 200 meter jauhnya dari Cumu dan yang lainnya. Jarak 200 meter tidak ada apa-apanya bagi monster serangga rakus, sedangkan bagi hewan peliharaan jiwa dunia elemental, mereka mungkin tidak akan mampu menyelesaikan mantra sebelum diserang oleh monster serangga rakus. Duan Xinze ini sudah mulai menimbang keempat orang ini sejak awal. Sekarang, semua monster serangga rakusnya menyerbu ke depan. Cumu dan 3 hewan peliharaan jiwa dunia elemental lainnya sekarang kesulitan untuk menggunakan serangan peledak jarak jauh dan kekuatan penghancur mereka sangat berkurang. Mereka harus melawan makhluk-makhluk aneh ini secara langsung. Jangan gugup, jangan gugup. Kendalikan hewan peliharaan jiwamu dengan baik. Jika seseorang melakukan kesalahan, hahaha, aku tidak akan bersikap mudah. 20 monster serangga rakus dikendalikan olehnya sendiri, tetapi koordinasi monster serangga satu sama lain hampir sempurna. Setelah gelombang pertama datang, mereka memisahkan Cumu dan 3 lainnya. Kingzi, hati-hati, mereka menuju ke arahmu. Cumu tiba-tiba berteriak. Dia dengan gesit melompat ke punggung Mo Xie dan berlari ke arah Ye Kingzi. Respon yang cepat sekali. Dia tahu hewan peliharaan jiwa siapa yang aku incar. Alis Duan Xinze terangkat, dan dia menatap ke arah rubah api 9 ekor api kerajaan yang dengan gesit melewati monster serangga rakus. Dalam pertarungan, jika ada pelatih hewan peliharaan jiwa tipe pendukung, akan sangat sulit untuk melukai hewan peliharaan jiwa pihak itu. Gelombang pertama serangan monster serangga rakus milik Duan Xinze ditujukan kepada semua orang sementara gelombang serangan kedua mengarahkan bilah pedangnya langsung ke Ye Kingzi dan hewan peliharaan jiwanya. Cumu telah mendeteksi taktik licik orang ini dan buru-buru mensubscribe channel Novel Donghua dan bergegas ke sisi Ye Kingzi untuk memberikan dukungan. Bab 519, 0 Ibu, Gabungan Serangga, Raja Rakus. Ye Kingzi tahu bahwa binatang mimpi jubah ungu tipe iblis sangat tidak mungkin menggunakan kekuatan bertarungnya secara penuh. Segera, dia melafalkan mantra, mengingatnya, dan memanggil roh kayu sarang tipe kayu. Melawan makhluk gabungan tipe iblis dan serangga ini, pilihan terbaik adalah hewan peliharaan jiwa dunia tumbuhan yang dapat menggunakan teknik secara bersamaan. Tidak peduli seberapa cepat mereka, mustahil untuk menghindari serangan hewan peliharaan jiwa dunia tumbuhan. Terlebih lagi, monster serangga rakus tidak memiliki pertahanan yang sangat tinggi. Meskipun serangan hewan peliharaan jiwa dunia tumbuhan sedikit lemah, serangan itu cukup untuk memberikan kerusakan tinggi pada monster serangga rakus. Dengan cepat, Ye Kingzi memanggil roh kayu sarangnya yang akarnya mengandung atribut racun yang kuat. Ketika 3 monster serangga rakus menyerbu, akar beracun itu dengan cepat menyapu monster serangga rakus. Itu adalah racun yang dapat membatu yang menyebabkan gerakan musuh menjadi semakin lambat. Semakin lama diracuni, perlahan-lahan akan berubah menjadi patung batu. Ketiga monster serangga rakus ini telah mengunci roh kayu sarang, dan tahu bahwa mereka tidak dapat mendekati Ye Kingzi. Namun, ternyata, monster serangga rakus yang menyerang Ye Kingzi tidak terbatas pada 3. Ye Kingzi dapat merasakan bahwa arus udara di sekitarnya berubah, tetapi dia tidak dapat melihatnya. Itulah komandan puncak monster serangga rakus,
dan kemampuan kamuflase mereka membuat Ye Qingzi tidak dapat melihat mereka meskipun sudah sangat dekat. Huhuhuhuhu. Tiba-tiba, 9 api indah meledak 20 meter jauhnya dari Ye Qingzi. 9 api itu meletus menjadi bunga-bunga api yang banyak. Di bawah nyala api yang berkelap-kelip itu, terlihat dua sosok yang diterangi oleh api. Wuh. Kecepatan Mo Xie tiba-tiba meningkat, dan dia melewati dua binatang serangga rakus yang menghalangi jalan di depannya. Ketika dia mencapai api, Mo Xie tiba-tiba berhenti dan berbalik. 9 ekor rubahnya yang terbakar dengan api kerajaan menyapu ke depan. Seolah-olah 9 naga panjang yang agung memutar tubuh mereka ke arah dua monster serangga rakus peringkat komandan puncak. Gezi. Suara tulang retak terdengar. Kedua monster serangga rakus itu tidak dapat menghindar, dan terlempar beberapa ratus meter. Ye Qingzi melirik Cumu, dan menemukan bahwa tubuh Mo Xie terluka karena dicakar oleh monster serangga rakus. Dengan segera, dia memberi perintah kepada selir suara loncengnya. Selir suara lonceng mengeluarkan suara samar. Tangannya yang penuh dengan tanaman merambat, menumbuhkan dua kelopak bunga berwarna merah muda yang perlahan melayang ke tubuh Mo Xie. Bagaikan bunga lili yang larut dalam air, saat kelopak bunga itu menyentuh luka Mo Xie, kelopaknya pun lenyap sedangkan luka cakar di tubuh Mo Xie sembuh total dalam hitungan detik. Roh kayu sarang juga memiliki kemampuan penyembuhan dengan kekuatan hidup. Dengan keberadaannya, hewan peliharaan jiwa tidak akan kehilangan kekuatan bertarung karena luka yang semakin parah. Pada saat yang sama, kekuatan hidup dan kecepatan pemulihan kekuatan hidup akan meningkat. Water Moon memiliki kemampuan detoksifikasi dan menekan serangan mental. Ia dapat menyembuhkan luka jiwa dan tubuh. Dengan keberadaannya, akan sulit bagi hewan peliharaan jiwa untuk mati. Kemampuan penyembuhan bunga selir suara lonceng lebih tinggi satu tingkat dari bulan air. Gelombang serangan pertama monster serangga rakus telah menyebabkan luka cakar pada sebagian besar hewan peliharaan jiwa semua orang. Namun, dengan keberadaannya, sebagian besar luka mereka telah disembuhkan, membuat gelombang serangan buas pertama tidak berguna. Ketiga Soul Pet pendukung ini telah sepenuhnya melindungi Ting Lan, Sang Heng, dan Cumu. Tidak peduli berapa banyak serangan atau seberapa ganas serangan monster serangga rakus itu, ketiga Soul Pet mereka akan disembuhkan. Hal ini membuat tahanan tingkat 9 Duan Xinze sangat pusing. Duan Xinze sangat percaya diri dalam mengendalikan monster serangga rakus, dan dengan menambahkan kemampuan kamuflase mereka. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk membunuh hewan peliharaan jiwa musuh secara instan. Namun, keberadaan hewan peliharaan penyembuh jiwa membuat pembunuhan instan menjadi sangat sulit. Bagaimanapun, hewan peliharaan jiwa ini tidak dapat langsung dibunuh dan selama hal ini terjadi, mereka dapat menerima penyembuhan yang kuat, membebaskan mereka dari bahaya. Pada saat ini, Duan Xinhe tidak dapat melancarkan lebih banyak teknik pada hewan peliharaan jiwa ini karena meskipun para pelatih hewan peliharaan jiwa muda ini lebih bodoh. Mereka harus tahu cara mengganti hewan peliharaan jiwa untuk dapat terus bertarung. Duan Xinze telah berhasil melukai hewan peliharaan jiwa Ting Lan dan Sang Heng sebanyak 3 kali. Namun, dia tidak berhasil membunuh mereka, sehingga memberi mereka kesempatan untuk mengganti hewan peliharaan jiwa. Saat pertempuran berlanjut, monster serangga rakus Duan Xinze mulai terus berkurang. Sebagian besar dari mereka telah mati mengenaskan di bawah kemampuan membunuh berkelompok prajurit pohon iblis. Ketika kurang dari setengah monster serangga rakus yang tersisa, Duan Xinze menyadari bahwa akan sulit untuk mengubah arah pertempuran. Segera, ia memanggil kembali monster serangga rakus peringkat komandan puncaknya untuk melindungi sekelilingnya. Tidak buruk, tidak buruk. Kalian telah membunuh begitu banyak hewan peliharaan jiwaku. Kalian jauh lebih kuat daripada para pesaing sebelumnya. Duan Xinze tertawa dan menatap monster serangga rakus komandan kelas atas. Namun, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi marah, sebaliknya dia tertawa. Dia tampaknya tidak peduli dengan kerugian monster serangga rakus komandan kelas atas ini. Masih ada 7. Singkirkan mereka sekarang juga, ya. Duan Xinze tertawa lagi. Tatapan Sang Heng menyapu 7 komandan kelas atas terakhir dan berkata, orang ini sakit jiwa. Dia mendesak kita untuk membunuh hewan peliharaan jiwanya. Ting Lan merasakan firasat tidak enak saat melawan monster serangga rakus.
Salah satu alasannya adalah karena monster serangga rakus itu jelek dan menjijikkan, sementara alasan lainnya adalah karena tindakan tahanan tingkat 9 ini sangat tidak normal. Duan Xinze teringat komandan puncak terakhir monster serangga rakus sebelum tiba-tiba hanya menonton dari samping. Menyaksikan Cumu dan yang lainnya membunuh 7 monster serangga rakus terakhir, wajahnya menampakkan senyuman yang sulit dibaca. Cumu mengerutkan kening karena tindakan Duan Xinze terlalu aneh. Itu membuat tindakannya selanjutnya tidak dapat dipahami. Akhirnya, ketujuh monster serangga rakus itu terbunuh dan mayat mereka perlahan menghilang di medan perang. Tindakanmu sungguh lambat, aku bahkan tidak sabar menunggu kalian. Duan Xinze kemudian melangkah beberapa langkah ke arah Cumu dan berkata perlahan, kalau begitu, mari kita mulai babak baru permainan ini. Setelah berbicara, Duan Xinze melantunkan mantra. Kecepatan nyanyiannya sangat cepat, dan dia tidak memberi Cumu dan yang lainnya kesempatan untuk menyerang. Di tengah pola perjanjian jiwa itu, muncul kilatan setan. Segera setelah itu, seluruh pola itu berubah menjadi kerangka hewan peliharaan jiwa. Perlahan-lahan, darah, daging, dan otot mulai membentuk tubuh hewan peliharaan jiwa. Setiap hewan peliharaan jiwa memiliki tipe tubuh tertentu, bahkan makhluk aneh berjenis serangga. Namun, makhluk yang Duan Xinze panggil adalah sesuatu yang sulit dijelaskan. Itu adalah bola daging yang melayang di udara, yang diameternya mencapai 2 meter di permukaannya. Bola itu ditutupi oleh kulit monster serangga rakus. Tetapi secara misterius ia menumbuhkan beberapa anggota tubuh depan, anggota tubuh belakang, dan bahkan kepala dari banyak monster serangga rakus. Hal semacam ini membuat orang merasa bahwa itu adalah gabungan beberapa monster serangga rakus yang terpotong-potong tanpa urutan tertentu. Tidak ada tengkorak, tubuh, atau organ wajah. Ketika Ting Lan melihat bola besar yang tersusun dari mayat-mayat yang tidak teratur itu, wajahnya menjadi pucat dan dia merasa mual dan ingin muntah. Ting Lan tidak punya banyak pengalaman di alam liar. Meskipun dia sering membaca buku dan memahami berbagai jenis hewan peliharaan, dia belum pernah melihat makhluk yang seburuk, menjijikkan, dan aneh seperti ini. Ekspresi Sang Heng sangat aneh. Dia lebih suka melihat tumpukan mayat di depannya daripada makhluk cacat ini yang mengambang di depannya. Ye Qingzi sebelumnya pernah melihat Ibu 100, dan keburukannya mirip dengan makhluk ini. Namun, tingkat mualnya menunjukkan bahwa ini adalah Ibu 1000, yang bahkan lebih mengerikan daripada Ibu 100. Bagaimana menurutmu? Hewan peliharaan kesayanganku sangat pandai menarik perhatian orang. Duan Xinze melihat ekspresi yang sangat aneh dari keempat orang di depannya. Namun, dia tertawa, dan menggunakan tangannya untuk menepuk Ibu 1000 miliknya. Monster, Sang Heng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Bagaimana ini bisa dianggap monster? Aku akan membiarkan kalian menyaksikan seperti apa monster yang sebenarnya. Duan Xinze tertawa keras dan memberi perintah pada Ibu 1000. Ibu 1000 mulai menggeliat-geliat tubuhnya yang seperti bola daging. Tiba-tiba, beberapa retakan muncul di bola daging itu. Retakan-retakan ini membuatnya tampak seperti otak besar dengan beberapa mulut di atasnya. Tiba-tiba, deretan cakar monster serangga rakus mulai membentuk gigi berburu yang muncul di mulutnya. Tubuh Ibu 1000 bergetar dan dalam satu tarikan napas, ia menelan 4 monster serangga rakus peringkat komandan puncak. Monster serangga rakus telah dipisahkan dari Ibu 1000. Namun, Ibu 1000 akhirnya memakan mereka. Suara mengunyah terdengar. Keempat pelatih hewan peliharaan jiwa muda itu langsung menggigil. Mulut Ibu 1000 bisa terbuka lebar, dan mereka bisa melihat keempat monster serangga rakus itu perlahan-lahan digiling oleh giginya. Bleh, akhirnya, Ting Lan tidak dapat menahan diri lagi di hadapan pemandangan yang memuakkan seperti itu. Dengan wajah pucat, dia membungkuk di tanah dan mulai muntah. Bukan hanya Ting Lan, bahkan Sang Heng merasa ada sesuatu yang menggelitik tenggorokannya. Dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu kejam dan menjijikkan. Ye Qingzi melirik ke samping. Kemampuan bertahannya jauh lebih kuat daripada Ting Lan, tetapi dia masih tidak berani melihatnya. Hanya Cumu, yang awalnya merasa sedikit takut, kini menatap Ibu 1000. Ia melihat keempat monster serangga rakus dikunyah hingga menjadi bubur. Lihatlah mahakarya seniku yang luar biasa. Gabungan serangga, Raja Rakus,
Duan Xinze tertawa jahat. Keadaan gilanya jelas-jelas seperti orang sakit mental. 1000 ibu akhirnya selesai mengunyah. Tiba-tiba, kutil di tubuhnya mulai rontok. Darah dan dagingnya jatuh ke tanah, sebelum tanpa diduga perlahan membentuk tubuh monster serangga rakus. Fisik monster serangga rakus ini tidak jauh berbeda dengan monster serangga rakus lainnya. Namun, saat cakar dan kulitnya terbentuk, Cumu tidak dapat menahan diri untuk mengerutkan alisnya. Akhirnya, mata monster serangga rakus itu muncul, dan saat dia merasakan mata yang mengerikan itu, Cumu akhirnya mengerti apa yang telah diciptakan Duan Xinze. Duan Xinze telah menggabungkan 4 monster serangga rakus tingkat komandan puncak menjadi satu, menciptakan monster serangga rakus yang bahkan lebih kuat. Bab 520, selesaikan pertempuran dalam 1 menit. Tahap ke-10, pangkat Raja Kelas Menengah. Gabungan 4 pangkat komandan tingkat atas menciptakan Raja Kelas Menengah fase ke-10. Ini adalah organisme yang 2 pangkat lebih tinggi daripada Mosie. Selain itu, monster serangga rakus tingkat menengah tingkat ke-10 sedang dalam kondisi tidak terlihat. Jika mereka tidak bisa membatasinya, semua hewan peliharaan jiwa bisa langsung terbunuh olehnya. 4 pangkat komandan tingkat atas paling banyak bisa membuat pangkat Raja kelas rendah monster serangga rakus. Bagaimana bisa pangkat Raja kelas menengah? Ye Qingzi menatap pangkat Raja kelas menengah fase ke-10 dengan heran. Ini adalah organisme yang bahkan dapat membunuh binatang hitam pengadilan perang secara instan. Jika mereka terkunci, mereka pasti akan langsung mati. Orang itu tidak hanya menggabungkan 4 pangkat komandan tingkat atas. Sebelumnya, setelah semua monster serangga rakus pangkat komandan kelas atas mati, Ibu Seribu yang dibatasi pada dasarnya menggabungkan semua pangkat komandan kelas atas itu menjadi satu monster ini. Ini adalah hasil dari kombinasi lebih dari 20 monster serangga rakus. Ini juga alasan mengapa dia ingin semua monster serangga rakus pangkat komandan kelas atas mati sebelum dia memanggil Raja Monster Serangga Rakus ini. Suara Li Tua terdengar. Jika semua kekuatan mereka ditumpuk dengan sempurna dan menciptakan Soul Pet yang lebih mengerikan, kekuatan bertarungnya pasti akan lebih menakutkan daripada saat mereka semua terpisah. Dari monster kelas menengah tingkat Raja tahap ke-10 ini, orang bisa tahu. Monster ini dapat sepenuhnya mengandalkan kecepatannya yang tak tertandingi dan memulai pembantaian di dalam Soul Pet mereka. Bawa hewan peliharaan jiwamu ke belakang. Cumu berkata dengan sangat tegas kepada 3 lainnya. Orang-orang tidak berani ragu, dengan cepat mengumpulkan semua hewan peliharaan jiwa mereka dan mundur ke belakang medan perang. Hewan peliharaan jiwa fase ke-9 mereka jauh lebih lemah daripada monster serangga rakus ini. Begitu mereka tertangkap, mereka pasti mati. Hampir saat semua orang menyimak channel novel Donghua dan mundur, monster serangga rakus mulai bergerak. Tubuhnya bergoyang sekali. Hampir tanpa suara, Cumu merasakan beberapa hembusan angin kencang bertiup, meninggalkan banyak bekas darah di tubuhnya. Sasaran monster serangga rakus bukanlah Cumu. Cumu memiliki Mosie dan prajurit perang pohon iblis untuk melindunginya, jadi monster serangga rakus mungkin tidak akan menang. Dia menyerang binatang Lin Yin milik Tinglan. Namun, selain Cumu, tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui maksud serangan makhluk ini. Cumu tidak punya waktu untuk menyelamatkan mereka. Lagi pula, bahkan Mosie tidak bisa mengejar kecepatan monster serangga rakus sekarang. Seketika, Cumu merapal mantra, menarik roh angin pengikat kembali ke ruang hewan peliharaan jiwanya. Cumu merapal mantra lain, perlahan memancarkan aura tebal dan gelap. Kegelapan ini perlahan berkumpul di sekitar Cumu, menciptakan simbol perjanjian jiwa gelap di bawahnya. Di dalam simbol gelap itu, berdiri seekor moye, tubuhnya ditutupi oleh baju besi hitam pekat. Matanya menatap tajam ke arah monster serangga rakus yang menyerang binatang Lin Yin. Meskipun Zhan Ye tidak dapat melihat dengan jelas tindakan monster serangga rakus, dia dapat dengan jelas merasakan serangan dan pergerakan monster itu hanya berdasarkan naluri bertarungnya. Kecepatan monster serangga rakus terlalu cepat. Binatang Lin Yin tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum baju besinya terkoyak oleh cakarnya yang panjang, menyemburkan darah kemana-mana. Monster serangga rakus itu cukup untuk membunuh dalam satu serangan. Beruntungnya, Ye Qingzi memberi Lin Yin Bis perlindungan terlebih dahulu, sehingga Lin Yin Bis bisa tetap hidup.
Namun, alasan monster serangga rakus menyerangnya bukanlah untuk membunuhnya. Binatang Lin Yin berdiri tepat di antara dia dan kematian banyak hewan peliharaan jiwa tipe pendukung milik Ye Qingxi. Setelah melukai Lin Yin Beast, monster serangga rakus itu tiba-tiba berganti arah dan langsung menerjang ke arah hewan peliharaan jiwa tipe pendukung milik Ye Qingxi. Tidak peduli apakah itu Water Moon, Wood Dry Spirit, atau Bell Noise Concubine yang peringkatnya lebih rendah, saat mereka diserang oleh monster serangga rakus, mereka akan langsung mati. Bahkan, dalam 1 menit, jika tidak ada yang dapat menahan kecepatan dan kekuatan serangan monster serangga rakus yang mengerikan, ketiga Soul Pet pendukung Ye Qingxi akan mati. Ekspresi Chumu menjadi serius. Awalnya dia berencana untuk menyerang Duan Xinze sendiri. Dengan begitu, setidaknya dia bisa memaksa monster serangga rakus itu kembali. Namun, Duan Xinze masih memiliki Ibu Seribu. Ibu Seribu sendiri memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat, dan Duan Xinze sangat licik. Jika dia berhasil menghindari bahaya, maka nyawa Ye Qingxi akan terancam. Chumu. Ye Qingxi menatap Chumu dari jauh. Monster serangga rakus sudah dekat, tetapi dia masih tidak bisa melihat gerakan monster itu dengan jelas. Jika lebih lama lagi, hewan peliharaan jiwanya akan benar-benar mati. Dia harus meminta dukungan Chumu. Jangan panik, blokir salah satu serangannya, Chumu berkata kepada Ye Qingxi dengan ingatan jiwa. Setelah selesai berbicara, Chumu melirik Mo Xie, Zhan Ye, dan prajurit pohon iblis, lalu berkata kepada mereka bertiga, tunggu sebentar, selesaikan masalah ini. Ketiga hewan peliharaan jiwa itu mengangguk, matanya penuh dengan kekuatan bertarung. Haha, hahaha, apa yang baru saja kau katakan? Apakah aku tidak salah dengar, 1 menit untuk mengurus hewan peliharaan jiwaku? Tiba-tiba, Duan Xinze mulai tertawa dengan arogan. 1 menit sudah cukup bagi monster serangga rakus Duan Xinze untuk setidaknya membunuh 3 hewan peliharaan jiwa Ye Qingxi. Dalam beberapa menit lagi, hewan peliharaan jiwa yang lain mungkin akan dibantai bersih juga. Bagaimanapun, mereka pasti sudah mati. Namun, anak di depannya ini mengatakan dia bisa menghadapi monster serangga rakusnya dalam 1 menit. Itu terlalu menggelikan. Dasar bocah sok jagoan, 3 menit. Aku beri waktu 3 menit. Kalau kau bisa memastikan monster serangga rakusku tidak menyentuh pacar kecilmu, aku, Duan Xinze, bersumpah bahwa setelah aku membunuh semua hewan peliharaan jiwamu, aku tidak akan menyentuhnya. Duan Xinze tertawa. Tiba-tiba wajahnya berubah menjadi dingin dan suram, lalu dia melanjutkan, jika kamu tidak melakukannya, maka putri kecilmu akan menghadapi harga yang sangat mahal atas kata-katamu yang bodoh. Chumu mulai membaca mantra tanpa emosi. Kata-kata Duan Xinze secara otomatis diabaikan olehnya. Chumu tahu jika dia mengeluarkan 13 neraka inferno, dalam 2 detik penyaluran, Duan Xinze pasti akan lolos dari jangkauan serangan. Kali ini, Chumu ingin membunuh monster serangga rakus, dan dia harus menghabisinya dalam waktu 1 menit, karena teknik ini hanya bertahan 1 menit. Murid lainnya, teknik ini tidak membutuhkan waktu lama. Pupil mata Chumu mulai berubah dan menjadi perak iblis. Matanya yang berbeda mulai mengunci posisi monster serangga rakus. Mata tajam. Teknik teritorial tipe lain tingkat 8. Teknik ini hampir tidak memerlukan mantra apapun. Dalam penglihatan Chumu, dia sudah bisa melihat monster serangga rakus. Pada saat ini, monster serangga rakus bergerak sangat lambat, seolah-olah hewan normal sedang merangkak dan menyerang. Efek visual khusus ini dengan cepat terpancar ke 3 hewan peliharaan jiwa Chumu. Mata Mo Xie, mata Zhan Ye, dan mata prajurit pohon iblis semuanya berkaca-kaca dengan warna misterius yang khusus. Di mata mereka, tindakan monster serangga rakus juga menjadi lambat. Ye Qingxi bukanlah pelatih hewan peliharaan yang tidak berdaya. Binatang hitam istana perang miliknya bisa jadi sama sekali tidak terlihat jika tidak bergerak. Sementara Duan Xinze tidak menyadari binatang hitam istana perang miliknya. Ye Qingxi menyuruhnya untuk melompat keluar saat Raja Monster serangga rakus menyerang untuk menyelamatkan bulan air miliknya. Chumu berkata dia hanya perlu memblokir 1 serangan. Kenyataannya, Ye Qingxi tidak punya banyak cara untuk menghentikan serangan kedua monster serangga rakus itu. Akhirnya, monster serangga rakus mendekat lagi.
Kecepatannya yang mengerikan dan sifatnya yang tidak terlihat membuatnya tampak seperti sedang bergerak tepat di samping dirinya sendiri. Itu muncul. Kali ini, monster serangga rakus menyerang Ye Qingzi sendiri. Perasaan Ye Qingzi bahwa monster itu mendekatinya bukanlah ilusi. Ye Qingzi kini hanya bisa mengandalkan instingnya. Dia memiliki Water Screen Armor dari Water Moon dan Natural Wood Armor dari Wood Dry Spirit. Namun, dia tidak yakin apakah pertahanan ini dapat menghentikan serangan monster serangga rakus berikutnya. So, tiba-tiba, Ye Qingzi mendengar suara langkah kaki. Tatapannya langsung tertuju pada suara itu, dan dia dengan tegas memberitahu roh nampan kayu untuk menusukkan akarnya ke tanah sebagai serangan. Akan tetapi, saat Ye Qingzi melihat hewan peliharaan jiwa itu datang, dia segera menghentikan serangan roh nampan kayu itu karena langkah kaki itu bukanlah langkah kaki Raja Monster Serangga Rakus. Tetapi langkah kaki Mo Xie yang berlari mendekat. Mo Xie muncul di samping Ye Qingzi dan membuka 9 ekornya menjadi kipas berekor 9. Dengan satu gerakan kuat, dia membantingnya dengan keras di samping Ye Qingzi. Monster serangga rakus menghindari binatang hitam istana perang milik Ye Qingzi dan hendak menyerang dari sudut itu. Namun, niatnya diketahui oleh Mo Xie, yang merupakan satu-satunya yang nyaris mengejar. Jika Raja Monster Serangga Rakus melangkah setengah langkah lebih jauh, ekor Mo Xie pasti akan menghantamnya dengan keras. Sisi, monster serangga rakus itu mengeluarkan teriakan marah, dan memilih untuk menyerang langsung ke 9 ekor Mo Xie yang terbakar, membiarkan Mo Xie menamparnya. Raja Monster Serangga Rakus sangat cerdik. Dengan menggunakan ekor Mo Xie, ia langsung mengubah arah dan melompat langsung ke arah Zhan Ye, yang sedang mendekat dengan cepat. Aku menganggapmu beruntung karena bisa melihat maksudku. Namun, meskipun begitu, kau harus membayar harga kematian hewan peliharaan jiwamu. Aku akan mengambil nyawa Mo Ye terlebih dahulu, kata Duan Xinze dingin. Monster serangga rakus terbang di atas Zhan Ye. Dengan kecepatan Zhan Ye, bahkan jika ia dapat mendeteksi niat monster serangga rakus, akan sulit untuk menghindar. Sialan. Cakar yang dapat langsung membunuh sebagian besar hewan peliharaan jiwa melesat melewati tubuh Zhan Ye, serangan frontal yang lengkap. Serangan cakar ini bahkan ditingkatkan dengan teknik monster serangga rakus, yang dapat langsung membunuh bahkan mereka yang memiliki pertahanan tingkat menengah fase ke-9. Duan Xinze tersenyum. Binatang buas tahap keempat fase ke-9 Mo Ye tidak mungkin bisa menghentikan serangan seperti itu. Karena tidak dapat memberikan kerusakan pada pelatih hewan peliharaan jiwa wanita, membunuh hewan peliharaan jiwa kecil ini juga bukan hal yang buruk. Belum. Senyum Duan Xinze perlahan menegang. Itu karena serangan monster serangga rakus hanya meninggalkan bekas yang dangkal pada Mo Ye. Belum lagi instant kill, lukanya bahkan tidak berukuran sedang. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.